Halo teman-teman, sore ini gue mau coba mereview motor XSR 155 versi gue. Karena bulan ini tepat 2 tahun gue menggunakan motor ini. Jadi seperti yang teman-teman lihat, motor ini udah gue ganti beberapa spare partnya untuk modifikasi ya, sesuai dengan keperluan. Jadi mari kita coba review satu persatu. Let's go. Oke, untuk yang pertama, sebagai informasi, tinggi badan gua itu kurang lebih 170 cm. Dan yang pertama gue rubah adalah ketinggian motor. Jadi ketinggian motor gue turunkan kurang lebih 3-5 cm lowering kitnya. Jadi kita bisa lihat lowering kitnya sudah bukan yang original, jadi gue ganti. Lalu setelah itu gue lepas bagian spakbornya. Jadi gue lebih menyukai tampilan menggunakan mudguard seperti ini. Tapi balik lagi ya, ini tergantung selera dari teman-teman sekalian. Setelah itu ada spakbor, karena spakbor bawaan itu sangat pendek ya, segini aja kalau nggak salah, dan gue pakai spakbor yang aftermarket. Nextnya yang gue ganti adalah spakbor bawaannya apa nih? Ini spakbor juga ya. Jadi spakbor bawaannya gue ganti menggunakan tail LTD seperti ini. Jadi untuk plat nomor harusnya posisi ini, cuman kemarin baru aja copot. Ya sudah, seperti ini aja tampilannya. Selanjutnya ada di lampu sen, karena gue menyukai tampilan yang retro. Jadi menurut gue lampu sen seperti inilah yang masuk di motor ini. Balik lagi ya, ini tergantung selera teman-teman. Kalau gue lebih cocok ke yang ini. Depan belakang sama menggunakan lampu sen, apa nih, tralis atau apa nih bahasanya ya. Selanjutnya ada di knalpot. Gue menggunakan knalpot Rope One. Kurang lebih ini udah setahun atau setahun lebih ya. Karena video reviewnya pun ada di channel gue, teman-teman bisa lihat. Gue menggunakan ini, yang dimana gue sangat suka dengan performanya ya. Sejauh ini tidak ada masalah, terdapat DB killer juga, bisa dilepas ataupun dipasang. Kalau emang agak sedikit rusuh ya dilepas aja. Tapi seringnya gue menggunakan knalpot ini dengan DB killer terpasang. Oke, next adalah klakson. Jadi ini adalah klakson Denso, klakson mobil cuy. Gue berhasil diracuni oleh teman-teman gue sendiri, dan akhirnya gue pasang klakson Denso-nya. Posisinya ada di sini ya, di sini. Jadi sepintas terlihat lebih padat mesinnya. Ya, di sini ada kiri, kanan dan kiri. Di sebelah sana pun sama. Ya, oke. Oke, selanjutnya adalah ini, si kecil mungil ini. Ini adalah gantungan untuk Honda Scoopy sebetulnya, tapi gue terapkan di Yamaha XSR karena ya seperti teman-teman tahu, kalau misalkan gue beli sop kambing ataupun nasi goreng siap bersamaan agak susah menggunakan motor ini. Akhirnya ya udah gue pakai ini, jadi kita bisa gantungin di sini. Oke. Nextnya adalah cover radiator, karena radiator ini cukup ringkih ya teman-teman. Gue lihat di grup juga banyak yang penyok-penyok untuk radiatornya, sehingga gue putuskan untuk menggunakan cover radiator yang bertuliskan XSR. Oke, kita lanjut lagi, geser ke agak depan. Nah, di sini adalah ada mata kucing ya. Sebenarnya secara fungsi tidak berfungsi-fungsi banget. Ini hanya merubah look saja, dan ya kalau kena lampu sih dia nyala ya, cuman lebih membuat tampilan lebih manis saja.
menurut gue. Oke, kiri kanan sama, ini tinggal ditempel aja, sangat mudah untuk pemasangannya. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Di lampu gue juga pasang cover lampu ini, karena bener-bener ini harus dilindungi ya. Sebenarnya semuanya sih, cuman maksudnya jika lampu ini tertabrak sesuatu dan tanpa ada covernya lalu pecah, untuk ganti part ini kurang lebih lumayan lah harganya. Jadi ini sangat disarankan menurut gua kalau emang ada yang, kalau teman-teman yang pakai motor SSR, saran gua pakailah pelindung ini. Oke, seperti ini tampilannya ya teman-teman. Di sini ada covernya macam-macam dari mulai harga dan model, bisa silahkan pilih. Desainnya sama dengan belakang. Dan ini gua pasang lampu Duromoto, lampu tembak, lampu jauh, lampu tembak ya gitu deh. Kiri kanan sama posisinya seperti ini. Oke, selanjutnya mari kita bahas mengenai perhandlingan. Seperti teman-teman lihat sendiri di sini sudah bukan stang dengan bawaannya. Gue sudah ganti menggunakan stang aftermarket. Dan seperti ini tampilannya. Mari kita absen satu-satu apa aja yang sudah dipasang di sini. Yang pertama adalah stangnya, yang kedua hand gripnya, yang ketiga ada spionnya. Lalu gue juga tambahkan ini holder phone ya. Ya, holder phone ini sangat amat berguna teman-teman untuk motor-motor seperti ini, karena nggak mungkin juga lo nyari alamat satu tangan lo pegang handphone dan lo terus berkendara, sangat berbahaya. Oke, setelah holder phone seperti kita bisa lihat di sini ada cover speedometer dari custom kit. Pemanis aja, tapi menurut gua ini sangat powerful ya. Karena ya terlihat lebih padat jadinya. Keren. Dan di sini ada saklar daripada lampu tembaknya. Jadi hanya dua mode yang gua nyalakan. Yang pertama lampu jauh warna putih, yang kedua lampu jauh lampu putih dan warna kuningnya bersamaan. Kuning artinya untuk lampu yang digunakan saat kondisi jalanan lumayan berembun dan gelap. Hand gripnya sendiri gue pakai twist stick. Dan ini adalah bandulnya. Dan komposisi seperti ini udah gue pakai kurang lebih, stangnya paling lama sih stangnya ya. Tapi gini teman-teman, ini udah gue pakai sesuai dengan kebutuhan gue. Dan dengan tinggi badan gua ini udah sangat nyaman. Dan ini adalah tampilan gua untuk pakai motor ini sehari-hari. Gua bawa di sini untuk jas hujan, tas motor aja gitu ya, tas motor. Dan di sini sarung sepatu saat terjadi hujan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya review singkatnya teman-teman untuk motor XSR yang gue pakai setelah 2 tahun lamanya. Motor ini gue pakai harian, kurang lebih dengan jarak tempuh 35-40 km per hari. Dan average untuk bahan bakarnya itu gue kena di 1 liter per 45 km. Oke, gitu aja. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.